Halo semua, shalom kepada kita semua. Perkenalkan, saya Yona Jenanda dari Prodi D4 TLM Universitas Pelita Harapan. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem digesti pada manusia. Simak video berikut. Oke, di sini kita masuk pada sistem pencernaan atau biasa disebut dengan sistem digesti. Sistem digesti itu dapat disederhanakan atau diartikan sebagai proses masuk hingga keluarnya makanan. Lalu makanan itu akan diproses dulu di dalam tubuh dan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Lalu selanjutnya adalah alat pencernaan yang dibagi menjadi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, serta mencampurkan makanan. Lalu ada kelenjar pencernaan, yaitu alat yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim di dalam organ tubuh seperti pada lambung. Itu secara kimiawi. Lalu alat-alat pencernaan selanjutnya yaitu ada rongga mulut, esofagus, lambung, kelenjar ludah, hati, kantung empedu, usus halus pankreas, usus besar dan juga appendix. Lalu ada selanjutnya yaitu rektum dan juga anus. Enzim-enzim pada kelenjar pencernaan terdapat pada organ mulut, lambung dan juga usus halus. Pada mulut terdapat enzim pitalin atau organ penghasil kelenjar ludah yang berfungsi untuk merubah amilum menjadi maltose. Lalu pada lambung terdapat enzim renin dan juga enzim pepsin. Enzim renin itu organ penghasilnya lambung, berfungsi merubah kaseinogen menjadi kasein. Lalu terdapat enzim pepsin, organ penghasilnya yaitu lambung, berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim pencernaan selanjutnya yang terdapat pada usus halus. Pada usus halus terdapat enzim lipase, tripsin, maltase, laktase, sukrase, dan juga amilase. Pada lipase dihasilkannya oleh pankreas, berfungsi merubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Tripsin dihasilkan oleh pankreas, berfungsi merubah protein menjadi asam amino. Lalu maltase dihasilkan di usus halus, berfungsi merubah maltose menjadi glukosa. Lalu enzim laktase dihasilkan di usus halus, berfungsi merubah laktosa menjadi glukosa. Lalu enzim sukrase dihasilkan di usus halus, berfungsi merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu enzim amilase dihasilkan oleh pankreas, berfungsi merubah amilum menjadi glukosa. Saluran pencernaan terletak di bawah diafragma yang disebut saluran gastrointestinal atau GI, yang berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Yang pertama, sistem pencernaan terdiri dari saluran alimentar atau pencernaan yang merupakan tuba muskular panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus dan organ. Organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, kantung empedu, dan juga pankreas. Yang kedua, saluran pencernaan terletak di bawah diafragma yang disebut saluran gastrointestinal atau GI yang berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh, serta nutrisi sehingga siap diabsorpsi. Lalu yang ketiga, pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia yang meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, ingesti, yang kedua, pemotongan dan penggilingan, yang ketiga, peristaltis, yang keempat, digesti, yang kelima, absorpsi, yang kelima, egesti atau defekasi. Gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan disebabkan oleh pola makan yang tidak benar, serta adanya infeksi bakteri dan kelainan pada organ pencernaan. Contohnya gangguan pada sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diare, kedua sembelit atau konstipasi, yang ketiga tukak lambung atau ulkus, yang keempat parotitis, yang kelima kolik, keenam infeksi usus buntu atau apendisitas, dan ketujuh serostomia. Yang pertama ada diare. Diare merupakan suatu gangguan pencernaan dikarenakan saat buang air besar dengan konsistensi cair atau mencret lebih dari sehari atau selama 3 hari. Penyebabnya bisa seperti ansietas atau stres atau organisme perusak yang melukai dinding. Diare dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan hilangnya air serta garam-garam mineral sehingga dapat menimbulkan dehidrasi.
Yang selanjutnya ada sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sering dikenal dengan sembelit merupakan kesulitan atau defekasi yang terjadi karena feses keras atau kering sehingga menimbulkan kebiasaan defekasi yang tidak teratur, faktor psikogenetik, kurang aktivitas asupan cairan yang tidak adekuat, dan abnormalitas usus. Sembelit terjadi apabila kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat, jadi air terlalu banyak diserap usus, makanya feses sering menjadi keras dan kering. Yang ketiga ada tukak lambung atau ulukunus. Tukak lambung atau ulukunus terjadi akibat dinding lambung diselubungi mukus yang terdapat kandungan enzim di dalamnya. Pertahanan mukus rusak, maka enzim pencernaan akan memakan bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Tukak lambung ini menyebabkan lubang pada dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut, dan tukak lambung ini sebagian besar disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Yang keempat ada parotitis. Parotitis merupakan penyakit gondong. Penyakit ini biasa disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang selanjutnya ada kolik atau gangguan pencernaan berikut, yaitu kolik merupakan nyeri pada perut yang cukup hebat yang hilang timbul. Yang terjadi pada saat kondisi ini adalah kontraksi otot, penyumbatan, peradangan pada organ di dalam rongga perut seperti pada lambung, usus, kantung empedu, ginjal maupun saluran kemih. Yang selanjutnya ada infeksi usus buntu atau appendicitis. Appendicitis atau usus buntu terjadi karena adanya peradangan pada appendix. Appendix itu sendiri merupakan kantong yang berbentuk jari yang menonjol dari usus besar di sisi kanan bawah perut. Karena itu mengakibatkan rasa sakit di bagian perut kanan bawah yang mulai nyeri pada bagian pusar sampai menjalar, dan intensitas nyeri meningkat hingga menjadi parah. Yang terakhir ada serostomia. Serostomia merupakan istilah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah serta kondisi mulut yang kering membuat makanan menjadi tidak tercerna dengan baik. Baik, demikian sedikit penjelasan tentang sistem pencernaan dan juga penyakit sistem pencernaan. Maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Terima kasih sebelumnya, selamat menonton.